Astagfirullahaladzim. Itu kalau sholat subuh bisa sampai duhur itu gitu terus Habib. Bib, mohon izin Bib. Nah ini nih kadang kenapa orang itu suka mengulang ayat-ayat yang sama gitu setiap sholat. Karena takut kayak gitu Bib. Misalnya tadi baca surat Al-Kafirun gitu ya. Takut keulang-ulang atau belibet gitu. Sebenarnya hukumnya apa sih Bib kalau misalnya kita itu membaca suratnya yang itu-itu aja. Karena takut ada kesalahan dalam bacaan sholatnya gitu. Takut ayatnya kelewat atau dan semacamnya. Mohon jawabannya Habib silakan. Akhir Kang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seseorang membacakan surah, dia ulang-ulang bacaannya. Karena meyakini bahwasanya ini yang saya bisa. Saya bisanya cuman baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sanaka huwal abtar. Cuman itu doang. Atau baca surat yang keduanya, dia baca Al-Ikhlas, enggak jadi masalah. Atau bahkan dia baca ulang-ulang. Ayat pertamanya dibaca inna a'taina, surat keduanya dibaca inna a'taina juga. Jadi rakaat pertama inna a'taina, rakaat yang kedua dibaca inna a'taina. Dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjadi imam dan mengulang bacaannya. Di rakaat pertama sama, di rakaat kedua pun sama. Dan ketika seorang mengerti bahwasanya menikmati Al-Quran itu indah. Jangan kita kalau misalkan seandainya ada contoh Rasulullah nggak jadi masalah seperti ini. Tapi Rasulullah lihat bacaan surat-surat yang lainnya. Ketika subuh, ketika zuhur, asar, maghrib, isya, sholatnya bisa berjam-jam. Kalau subuh, sholatnya panjang. Bisa 20 menit, 25 menit ayat yang dibacanya. Dan inilah yang harus dipahami. Kecintaan terhadap Al-Quran akan membuatmu nikmat untuk baca Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat yakni mereka yang mencintai Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang jauh daripada Al-Quran, Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Karena apa? Karena laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'gilun. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya kemuliaan yang besar. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi kita untuk memahaminya. Sehingga lebih dekat lagi dan lebih nikmat lagi. Bacanya gak kebalik-balik. Karena apa? Karena syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau dia gak cinta sama Al-Quran, gak menikmati bacaan Al-Quran, maka sholatnya terburu-buru dan bahkan berbolak-balik. Bukan hanya suratnya berbolak-balik, Fatihahnya pun salah. Bukan 7 ayat, dibaca 5 ayat, 6 ayat. Kelengkap. Karena apa? Karena diganggu oleh syaitan. Ada bacaan yang tertinggal. Ketika baca Fatihah banyak orang yang ketika dia sholat bacaannya tertinggal. Kurang atau ketinggalan. Sehingga apa? Sehingga cuma 6 ayat atau bisa jadi 5 ayat karena terburu-buru. Atau bahkan ketika baca surat bisa berbalik-balik. Karena apa? Karena innahu lakum aduwwum mubin. Siapa? Syaitan. Menggoda manusia, mengganggu manusia untuk apa? Untuk dia tidak khusyuk dalam salatnya. Akhirnya apa kata Allah? Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Karena dia tidak suka sama Al-Quran, dia tidak dekat dengan Allah, menjadi penyakit dalam hatinya. Sehingga apa? Ditambahin lagi penyakit sama Allah, dia jauh dari Al-Quran. Aduh ya Allah, mungkin alasan kita kenapa hidup gitu-gitu aja karena mungkin kita lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran ya Bibi ya. Lebih banyak sama handphone daripada Al-Quran. Baik, terima kasih Habib Usma. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Yuk kita sama-sama perbanyak yuk baca Al-Quran. Biar Allah dekat lagi sama kita. Biar dinaikin derajatnya. Nah jamaah. Sebelum saya kasih kesempatan buat ibu-ibu bertanya. Kan biasa suka ada yang bertanya tuh. Nah sekarang katanya Ustadz Maulana mau nanya nih gantian sama jamaah. Iya dong. Mau nanya apa sih Ustadz? Biar deg-degan semua dulu, saya mau cari. Mukanya pada panik semua Ustaz. Apakah yang saya tanya? Tanya. Yang saya tanya adalah ibu. Ibu Kang, ibu nih, mbak ini. Kakak ini kakak. Kakak, silakan berdiri kak. Kak. Waduh, lebih tinggi. Pertanyaan saya. Mau nggak, pingin nggak bacaan surahnya kalau sholat tidak itu aja? Mau dong Ustadz. Mau. Iya. Ada caranya.
Gimana tuh? Mau tahu? Mau tahu? dong. Iya. Sholat sambil pegang Al-Quran. Emang boleh Ustaz? Ya boleh dong. Emang nggak batal? Kan banyak gerakannya tuh. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan megang Qurannya gede gitu. Ya. Gimana tuh tata caranya? Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Masya Makasih, Allah. Ustaz. Iya. Maaf ya jangan sampai saya bersentuhan batal wudhu saya. Oh iya, baik sih, saya Praktek pegang. ini. Saya ambil Quran di belakang sana ya. Bismillah. Pertanyaannya, boleh nggak salat sambil pegang mushaf? Jawabannya boleh. Cuma lihat situasi, betul tadi. Apakah jangan sampai banyak gerakan yang terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat sambil menggendong cucunya. Sambil menggendong cucu pernah. Jadi inilah jadi dasar bahwa orang boleh sholat sambil memegang Quran. Ingat ya, bacaan sholat subuh itu lebih panjang. Karena membaca Quran. Sampai satu surah. Nah, kalau sholat isya sama asar itu setengah dari panjang. Lalu kalau maghrib sangat pendek. Karena sempit waktunya dan bisa jadi ada lagi berpuasa. Cuman ketika kita jadi imam, syarat imam itu 3. Lihat ilmunya, lihat akhlaknya. 3, penduduk setempat supaya bisa tahu keadaan. Kalau salat sendiri silakan panjang sepanjang-panjangnya. Tapi kalau berjamaah lihat keadaan. Utamanya orang sudah mau syuting. Saya kalau jadi imam, kalau sudah mepet, saya yang jadi imam karena cepat. Kalau panjang waktunya usah sam. Cuman dalam hal ini betul. Lihat secara kebutuhan gerakan. Ingat, jangan sampai melebihi 3 gerakan yang berturut-turut. Paling bagus kalau ada tatakan. Ada tatakan, besar itu enak itu. Jadi rakaat pertama kita ambil 1 halaman. Rakaat kedua 1 halaman. Jadi enak. Nah, kalau sholat juga mohon maaf. Kalau memang tidak Qurannya kecil. Kalau kebesaran lebih ditata. Kalau memang tidak ada tatakan, ada meja di kanan. Sehingga ketika kita mau ruku, simpan, baru gerakan. Sesuai kebutuhan. 1, 2, 3, sesuai Kebutuhan. Kebutuhan cuma begini, ngapain buka-buka? Kebutuhannya kan cuma gini. Nggak usah lihat-lihat. Lihat yang lain. Sesuai kebutuhan. Ingat, sekurang-kurangnya 1 ayat. Ulangi, sekurang-kurangnya 1 ayat. Itu nggak usah terlalu kepanjangan juga. Cuma lihat situasi. 2 yang harus dilihat. Ya. 1 kipas angin. Kipas angin. Betul. Dan listrik. Ya, kenapa tuh? LN tanya apakah tidak ada pemadaman malam itu. Oh, baik, kalau tiba-tiba mati lampu itu PR ya. Saya kalau Ramadan pasti Ya. pegang Quran. Ya, Karena saya berusaha untuk Ramadan itu atam Quran dalam sholat. Masya Allah. Cuma kadang-kala pernah di daerah saya jadi imam lagi mati lampu. Itu gimana? merah. Gimana Ustadz itu akhirnya? Gampang, carilah surah yang kita hafal. Oh, di tengah-tengah diganti boleh kalau misalnya? Boleh. Boleh. Oh, baik. Baik. Dan kipas angin. Iya. Tiba-tiba berubah gitu ya Berubah lagi. halaman. Baik. Jadi lebih aman, silakan cuma sesuai kebutuhan. Baik. Dan kalau bisa boleh setengah-setengah atau satu-satu. Baik. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Nah sekarang nih kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah jamaah di segmen ini kita akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Ayo yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Yang tinggi Bu biar saya nggak ragu Bu pilihnya Bu. Wah yang sebelah kanan malu-malu ini. Saya kasih yang sebelah kiri dulu deh. Tadi saya lihat Ibu yang di atas semangat banget Ibu. Silahkan Ibu kita kenalan dulu namanya siapa dari mana Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Majlis Taklim Darussalam. Nama saya Ibu Kani. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izin tanya ke Ustadz Sam. Baik. Siap Ibu. Ibu asalnya dari mana Bu? Darussalam tuh di mana? Kota apa Bu? Negara apa Bu? Desa Serang, Banten. Oh Oh Banten. Banten, mangga silahkan. Silakan Ibu mau nanya apa? Kalau Silahkan Bu. kalau misalnya baca Al-Fatihah satu ayat saja, boleh enggak Pak Ustadz? Bacaan Al-Fatihah. Satu kali saja. Habis baca Al-Fatihah maksudnya? Baca surat, Fatihah lagi. oh misalnya Al-Baqarah misalnya, satu ayat aja. Yasin satu ayat aja itu boleh nggak? Gitu mungkin maksudnya ya Bu? Oke. Nah gimana? Udah selesai. Ada lagi pertanyaannya Bu? Udah. Baik, saya wakili maaf ya Bu. Terima kasih Ibu. Ustaz Syam mohon dijawab silakan Ustaz Syam. Sampai guru Ustaz Maulana Habib Usman Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Quran, salah satu surah favoritnya baginda Nabi SAW. Jadi bukan hanya sahabat tapi Nabi SAW senang ketika sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah dan juga ba'diyah setelah isya itu senang membaca daripada surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Kemudian pertanyaan dari ibu tadi, ada orang sholat baca surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah ini hukumnya wajib karena dia rukun ya, rukun qauli. Maka setelah baca surah Al-Fatihahnya ini yang menjadi pertanyaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka kata Imam Ibnu Sirin, sepakat para ulama, semua ulama sepakat bahwa bacaan setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya disunnahkan. Apa artinya disunnahkan? Kalau mengerjakannya dapat pahala, dapat manfaat. Kalau meninggalkannya rugi. Kalau meninggalkannya rugi, tapi tidak mengurangi keabsahan ataupun sahnya daripada sholat tersebut. Jadi tidak membaca satu ayat pun itu sudah sah sholatnya. Akan tetapi kata ulama tetap disunnahkan meskipun hanya satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Maka sah sholatnya. Tetap mendapat daripada kesunahan satu ayat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Malibari, kalau satu ayat itu sudah dapat sunnahnya tapi yang diutamakan 3 ayat. Kan ada 3 ayat yang pendek tuh. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat ini baru mendapatkan daripada keutamaan yang luar biasa. Siapa yang membaca surah setelah Al-Fatihah? Imam. Yang kedua, orang sholat sendirian. Dan yang ketiga, makmum yang tidak mendengar bacaannya imam. Oh, Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar yang tidak kedengaran bacaannya Iya, imam, jadi kita bacakan. baca surah setelah surah Al-Fatihah. Oh, baik, Nanti ada baik. penjelasannya lagi. Baik, terima kasih guruku. Ustaz Syam boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, jamaah kami keluarga Islam itu Indah meminta keikhlasan dan doa dari semua jamaah di Indonesia untuk kesembuhan keluarga kami, teman kami, Sony Septian yang saat ini qadarullah sedang diberi ujian oleh Allah berupa sakit. Nah kemarin kebetulan tim dari Islam itu Indah sudah menjenguk dan berikut beberapa dokumentasinya.
Masya Allah. Allah. Karena gini ya, Islam itu indah jadi keluarga kita. Siapapun yang ada di dalam jadi keluarga kita. Yuk sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga berkat surah Al-Fatihah diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Syafi, ya Syafi, ya Allah yang mau menyembuhkan, sembuhkanlah ya Amin, Allah. amin, ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin, amin. Sehatkanlah, kembalikanlah kepada aktivitasnya. Amin, 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 amin. Sony, semangat ya. Cepat sembuh, Son. Cepat sembuh. Jangan terlalu ngangkat berat-berat. Iya, nge-gymnya terlalu semangat. Lagi nonton tuh pasti Son itu. Sony semangat. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.